Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita bisa ngobrol penuh inspirasi, yaitu tentang sembuhkan hatimu, maka akan sembuh seluruh tubuhmu. Ada orang yang punya sakit hati yang benar-benar kronis, benci banget, dendam banget, nggak suka banget, sedih banget, kecewa banget. Semua itu dianggap serius sampai sakitnya berdampak pada tubuhnya sendiri. Begitu muncul dalam bentuk penyakit, ya kanker, ya diabetes, sakit jantung, baru diatasi. Dan yang diatasi pun hanya di permukaannya saja. Diatasi dengan operasi, obat herbal bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, kemo, radiasi, semua yang membuat sel-sel tubuh luluh lantak. Tapi akar permasalahannya tidak diatasi. Akar masalahnya adalah hati yang sakit dan semakin rusak, kemudian merusak seluruh jaringan tubuh. Darah tetap dibiarkan asam, kondisi tubuh asam, pikiran tetap stres, jiwa tak tenang, dendam masih banyak, kecewa masih berlanjut, perasaan masih tidak enak, benci masih kuat. Secara tidak langsung kita membunuh diri sendiri. Serius. Ingat, Rasulullah SAW pernah berkata, ada segumpal daging yang jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan kalau ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Itulah hati. Seharusnya ia selalu ada dalam kondisi indah dan baik. Selalu ikhlas, menerima ketentuan Allah, bersyukur, tulus berbagi, dan bahagia bersama. Seperti anak yang selalu bahagia dan tertawa. Seperti itulah kondisi hati kita seharusnya. Pada saat kita sudah tak lagi seperti itu, itulah saat penyakit muncul dan deteksi dini harus dilakukan. Akar permasalahan harus diatasi. Hati perlu terus dicuci dan dibersihkan. Tanda hati bersih dan suci adalah selalu bahagia atas kebahagiaan orang lain, selalu semangat berbagi tanpa pamrih, selalu ridho dengan segala ketentuan yang Allah berikan untuk kita, termasuk saat kita dimusuhi, dibenci. Gak apa-apa, berarti dosa kita jadi ada yang menanggung. Dizalimi, wah ini dia saatnya doa-doa kita tak ada batasnya dengan Sang Pemberi, Pengasih Penyayang, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hati akan selalu bahagia atas kebahagiaan orang lain gembira, apapun yang terjadi, siapapun itu, termasuk bahagia bagi mereka yang konon kata orang merugikan kita. Tapi kita tidak perlu merasa rugi karena semua ada hikmahnya. Pastikan itu. Kalau hati terasa tidak baik dengan tanda-tanda ada rasa sedih, kecewa, benci, dendam, segera action. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Ikhlas. Tarik nafas, buang nafas. Setiap nafas adalah nafas baru, harapan baru. Jangan pusing dengan yang lalu dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Kedua, terima dan hargai. Allah Maha Besar dan Maha Tahu. Allah tahu yang terbaik buat kita. Semua pasti baik dan bermanfaat. Yang ketiga, bersyukur di balik bencana jadi karunia. Bertanyalah, kenapa ya kira-kira Allah yang Maha Kasih dan sangat mengasihiku memberikan sesuatu yang tidak kusukai dan tidak sesuai dengan harapanku? Kira-kira apa kebaikan di baliknya? Apa pelajaran? Rubah mindsetnya dengan husnuzon, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berbagi tanpa pamrih. Apapun hikmah yang ada pasti bisa dibagi. Pasti ada pengalaman baru, kesadaran baru yang bisa diberikan pada yang lain. Bagilah senyum pada semua orang. Maafkan semua orang. Doakan semua orang yang pernah singgah di hati kita. Apa doa yang harus dipanjatkan untuk diri sendiri dan orang yang terkait? Apa kira-kira yang kita bisa lakukan dengan lebih baik lagi untuk hanya mengharap ridho Allah semata? Yang kelima, bahagia saat orang lain bahagia. Termasuk orang yang awalnya tidak kita sukai, kita benci,
kita anggap merugikan, kita anggap mengecewakan, apalagi terhadap orang-orang yang berjasa kepada kita. Muliakan mereka sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi tegar seperti sekarang. Ada jasa terbaik mereka di hati kita. Muliakan saudara kita yang pernah menolong kita, meskipun si penolong membuat kecewa dan kecewa, maafkan kekecewaannya, muliakan jasa-jasanya. Allah lah yang akan membalas segala keikhlasan kita. Ketika penyakit hati pelan-pelan sembuh, maka begitu juga penyakit tubuh akan hilang dan sembuh. Ayo, berusaha selalu menjaga kesehatan hati mulai detik ini. Semoga sahabat pintar Indonesia Windscriber semua tidak ada lagi rasa benci atau kecewa di hati kita. Alkisah, ada seorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hati dan hidupnya. Orang tersebut mempunyai 2 kantung. Pada kantong yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantong yang lainnya tidak terdapat lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya seperti makian, sindiran, tulisannya di sebuah kertas digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, benar, dan bermanfaat ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Sahabat pintar Windscriber semua, itulah yang seharusnya kita lakukan, menyimpan semua yang baik di kantung yang tidak berlubang, sehingga tidak satu pun yang baik yang hilang dari hidup kita. Sebaliknya, simpanlah semua yang buruk di kantung yang berlubang, maka yang buruk itu akan jatuh dan tidak perlu kita ingat lagi. Namun sayang sekali masih banyak orang yang melakukan dengan terbalik. Mereka menyimpan semua yang baik di kantung yang berlubang, dan apa yang tidak baik di kantung yang tidak berlubang, alias memelihara pikiran-pikiran jahat dan segala sesuatu yang menyakitkan hati. Maka jiwanya menjadi tertekan dan tidak ada gairah dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, mari Windscriber semua sahabat pintar Indonesia, agar bisa menikmati kehidupan yang bahagia dan tenang, jangan menyimpan apa yang tidak baik di dalam hidup kita. Tahukah Windscriber semua bahwa sakit hati, iri hati, dendam, dan kemarahan juga bisa menyebabkan penyakit serius, bahkan kematian. Mari mencoba menyimpan hanya yang baik dan bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah motivasi kita, inspirasi kita, dan juga tingkat spiritual kita menjadi lebih baik. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.